Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama aku Dikenardi. Aku dari kelas dengan NIM 05011382126150 dari kelas 1 Universitas Palembang. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas aplikasi komputer dan akan menjelaskan tutorial mengenai penggunaan Zotero. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini, teman-teman untuk silakan terlebih dahulu untuk mendownload Zotero-nya. Ketika teman-teman sudah mendownload ke Zotero, teman-teman silakan kembali terlebih dahulu ke bagian Zotero-nya. Nah, teman-teman itu nantinya akan ada pemasukan email, terus juga teman-teman akan masuk ke bagian rename username dan lain-lain. Nah, teman-teman akan setelah teman-teman sudah masuk di tampilan seperti ini, teman-teman silakan klik bagian tools. Nah, di bagian tools ini ada add-ons. Teman-teman silakan diklik. Nah, ketika di bagian add-on ini sudah masuk, teman-teman di bagian ini kalau teman-teman belum teman-teman klik, itu akan bertuliskan mengenai enable, bukan disable. Nah, untuk hal ini, teman-teman silakan untuk mengalihkan ke disable dari enable ke disable dua-duanya. Jadi nantinya sistem ini akan terintegrasi ke Word masing-masing, teman-teman. Dan Zotero-nya juga langsung masuk ke bagian Word-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman sudah masuk di bagian sudah mengaktifkan disable, teman-teman juga langsung langsung membuka Word masing-masing, teman-teman. Jadi teman-teman silakan membuka Word masing-masing. Nah, ketika teman-teman sudah tersambung mengenai disable, teman-teman masuk ke Zotero. Di Zotero ini, teman-teman langsung terhubung ke Word masing-masing. Jadi nanti apabila teman-teman ingin mengutip satu kutipan di jurnal, itu teman-teman silakan masuk terlebih dahulu. Oke, kita mulai mengenai Zotero. Teman-teman, kita mau dalam satu publikasi, teman-teman tuh pasti ada namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu baik dari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, hal ini akan menjadi dasar teman-teman uh, untuk skripsian atau untuk tugas untuk mahasiswa, kelas mahasiswa biasanya tugas-tugas ataupun skripsian juga bisa menggunakan Zotero ataupun Mendeley. Namun di Zotero ini, sisi kelemahan dari Zotero ini adalah teman-teman harus menginput satu filenya terlebih dahulu ke ke Zotero. Sedangkan dan kalau Zotero ini sendiri ini tidak menggunakan jaringan. Jadi teman-teman bisa menggunakan Zotero ini tanpa koneksi data gitu ya, teman-teman. Nah, saya akan membuat tugas. Salah satunya adalah saya akan membuat tugas mengenai uh, sustainable agriculture. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin menggunakan mencari keyword, pasti teman-teman menggunakan Google Scholar ya, teman-teman. Nah, silakan kita klik teman-teman untuk masuk ke Google Scholar. Silakan cari keyword mengenai sustainable. Nah, keyword teman-teman silakan dicari. Biasanya kalau penggunaan publikasi mengenai kelas mahasiswa itu biasanya 5 tahun terakhir ya. Kalau di saya sendiri itu biasanya publikasi 5 tahun terakhir, berarti dari 2019 sampai 2025. Namun hal ini teman-teman tidak merujuk pada dalam hal ini konteks ini saya tidak akan merujuk mengenai 5 tahun terakhir karena mungkin saya akan mencari yang paling atas. Biasanya kalau di paling atas adalah dirujuk paling tinggi. Nah, biasanya saya itu kalau mencari jurnal itu saya melihat dari rujukan, rujukannya berapa kali gitu ya. Ataupun ada nggak artikel terkait mengenai jurnal tersebut. Baik, saya akan mungkin mengutip di kalender ini. Nah, kelemahan Zotero ini sendiri, teman-teman. Jadi kalau penggunaan Zotero ini tidak bisa menggunakan file berbasis PDF. Teman-teman harus menggunakan RIS, ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk mengutip terlebih dahulu. Nah, di bagian kutip ini, teman-teman balik ke Ritman karena kita akan menggunakan file mengenai RIS. Nah, kalau teman-teman sudah di-download mengenai ini, teman-teman akan terhubung, akan masuk di bagian Scholarnya. Nah, ketika teman-teman sudah mencari keyword, sudah mencari jurnal, berapapun yang teman-teman mau cari, misalnya teman-teman mau mencari jurnal sekitar
20 jurnal ya teman-teman, silakan. Namun hal ini saya akan menggunakan konteks 5 jurnal saja yang saya ingin pakai. Nah, teman-teman jika sudah mendownload, teman-teman silakan hubung ke Zotero. Teman-teman klik bagian file, terus balik ke bagian import. Nah, ini sudah ada filenya berbentuk bittext, RIS, Zotero IDF, atau ETX, atau yang lainnya. Tapi kalau berbentuk VDF itu tidak bisa karena teman-teman tidak akan bisa import oleh Zotero-nya sendiri. Boleh di next, dan next. Nah, ketika next, kita akan terhubung langsung ke dokumen yang kita download. Nah, kan tadi itu dokumen yang kita download tadi itu di bagian Scholar 5. Di next. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk di Scholar 5, teman-teman langsung terhubung ke bagian ini. Ini file teman-teman. Nah, di bagian ini, teman-teman, uh, akan ada titelnya mengenai karakteristik and measuring sustainable development. Ada autornya juga mengenai Paris Thomas M. Terus juga mengenai juga ada date-nya tahun 2003. Jadi ini kalau di Zotero sendiri itu sudah terhubung langsung mengenai jurnal artikel, mengenai author dan lain-lain. Baik. Nah, teman-teman, ini kalau di Zotero teman-teman harus hubungkan terus berapa teman-teman publikasi teman-teman yang digunakan. Misal jurnal teman-teman tuh maunya 20 ya, teman-teman harus 20 kali memasukkan jurnal tersebut ya, teman-teman. Terus import terus berapa jurnal yang teman-teman perlukan sampai teman-teman puas. Nah, untuk kali ini saya sudah mengimport beberapa file, termasuk ada beberapa jurnal yang saya sudah masukkan. Ada yang pertama ada jurnal Current Progress and Future Prospect of Agriculture Technology. Yang kedua lagi ada Plant Biomes for Sustainable Agriculture. Terus ada di Scholar 3 ada farm juga sama. Dan yang keempat ada Soil Heart Sustainable Agriculture. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ini, pasti teman-teman pengen mengutip mengenai beberapa rujukan dari jurnal tersebut. Nah, teman-teman silakan kembali ke bagian yang tadi. Misal kita mau mengutip abstraknya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin mengutip abstraknya, otomatis teman-teman misal kita kutip, misal kita mau kutip ya, teman-teman. Misal kita mau mengutip perumpamannya ini ya, teman-teman. Kita mau mengutip, mengenai tadi. Kalau teman-teman tidak ingat, biasanya kan kalau kalau kita mengutip beberapa jurnal, misal 30 jurnal, teman-teman pasti tidak akan keingat mengenai siapa yang nama autornya dan lain-lain. Nah, teman-teman di sini dimudahkan ke bagian Zotero, teman-teman. Silakan bagian silakan bagian itu Zotero, teman-teman silakan edge. Nah, teman-teman di sini teman-teman akan masuk mengenai type style. Biasanya kalau mengenai style ya, teman-teman, itu kalau di sekelas mahasiswa itu biasanya APA, America Psychological Externalism yang 7 tahun edition ini. Cuman kalau di kelas anak kedokteran itu biasanya menggunakan Vancouver, teman-teman. Nah, Vancouver ini itu tergantung ya, teman-teman, tergantung dengan institusi teman-teman anut. Nah, kalau kalau saya biasanya menggunakan APA, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ya, teman-teman. Nah, ini ada, teman-teman. Sorry ya, classic view. Kita balik ke classic view. Nah, cara kita kan tidak ingat jurnal kita tadi. Nah, ini memudahkan caranya. Balik ke ini, nanti akan terkutip sendiri ya, teman-teman. Nah, teman-teman akan terkutip sendiri. Jadi memudahkan teman-teman untuk misal mau mengutip satu jurnal, terus teman-teman tidak ingat jurnal tersebut apa gitu ya. Biasanya anak kelas mahasiswa itu tidak ingat mengenai jurnal tersebut gitu ya, teman-teman.
Maka dari itu bisa dikutip mengenai ini. Nah, misal lagi teman-teman, misal di satu ini ada teman-teman mau mengutip, misal kutip lagi ke Zotero, sama aja di bagian Zotero. Teman-teman balik ke edit ini, nih. No, 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 no. Sorry ya teman-teman. Teman-teman balik ke bagian Zotero, edit ini. Nah, teman-teman pilih Classic View. Ini kan teman-teman tidak bakal tahu. Pilih Classic View, balik ke jurnal yang teman-teman misal satu tadi. Ini nanti akan terhubung langsung ya teman-teman. Nah, teman-teman akan terhubung langsung mengenai Khan et al. 2021. We select Golden Promise ini. Nah, atau teman-teman mau lagi mengutip misal di jurnal yang kedua ya teman-teman. Nih, teman-teman mau mengutip di jurnal yang kedua. Balik ke Classic View. Terus bagian 2 ada Plan Microbe lagi juga. Nah, teman-teman langsung terhubung. Teman-teman langsung terhubung di is due to. Ataupun satu lagi deh, kita masuk di bagian ini. Misal, kita masuk ke bagian ini. Knowledge. Kita masuk di bagian ini, terus by edit page. No, no, masuk. By edit sih. Zotero. Atau mau di Nah, teman-teman sudah terhubung semua mengenai kutipannya tadi. Nah, kan teman-teman pasti teman-teman tuh merasa bagaimana ini sudah terhubung. Jadi praktisnya satu Zotero, teman-teman terhubung langsung terkutip mengenai jurnal-jurnal teman-teman. Nah, hal inilah yang menjadi dasar penggunaan Zotero ini banyak digunakan mengenai kalangan mahasiswa. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bisa uh, misal mau buat daftar pustaka teman-teman ya, teman-teman mau buat daftar pustaka, teman-teman nggak usah ribet lagi harus ngurutin dari satu rujukan, terus lanjut lagi rujukan yang kedua, terus lagi mau rujukan yang ketiga juga teman-teman. Teman-teman langsung ke bagian Zotero aja. Di bagian Zotero teman-teman langsung ke H biografi, langsung teman-teman langsung terhubung, terhubung mengenai kutip-kutipan teman-teman tadi. Jadi kelebihannya adalah teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, inilah Zotero, penggunaan Zotero. Sebenarnya simpel penggunaan Zotero, tapi yang di rumit itu adalah di bagian teman-teman harus mengimport satu-satu di file, import satu-satu, dan di bagian ini teman-teman tinggal saja. Nah, biasanya kalau style, kalau berbicara tentang style ya teman-teman, ini biasanya kalau kalau anak anak kedokteran ya teman-teman, kalau anak-anak kedokteran teman-teman masuk ke daftar pusaka, nih, masuk ke bagian daftar pusaka, ke Zotero, ya, ke bagian Zotero ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa menggunakan reference, nggak harus di bagian dokumen reference. Bagian Zotero ya teman-teman. Bisa di bagian dokumen. Mana bisa mencari style. Apakah teman-teman pengen EPA ataupun pengen Chicago, terserah teman-teman. Tapi biasanya kalau EPA itu biasa digunakan anak-anak mahasiswa, anak-anak pertanian, anak-anak ekonomi menggunakan EPA. Cuman kalau punch cover teman-teman itu biasanya itu digunakan kayak anak-anak kedokteran. Dia menggunakan punch cover. Ya, teman.
Nah, dia kalau open cover membedakan file cover sama APA teman-teman. Kalau APA tadi langsung kayak daftar pusaka biasa, tapi kalau open cover teman-teman akan diurutkan dari 1 sampai 2. Nah, pengurutan ini juga teman-teman itu tidak terdetek dari tahun berapa ke tahun. Biasanya kalau penggunaan APA itu dari tahun teratas sampai ke tahun ke bawah. Nah, kalau kalau menggunakan file cover, teman-teman tuh akan terhubung itu dari atas dulu, dari pertama yang teman-teman kutip artikelnya itu akan terdetek di Pancover ya teman-teman. Nah, sekian mengenai aplikasi mengenai Zotero ya teman-teman. Biasanya kalau inilah salah satu fungsi dari Zotero ya teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan Pancover ataupun menggunakan AVA gitu ya, itu terserah teman-teman. Balik lagi ke ini teman-teman. Mungkin sekian dari aku mengenai uh, pengaplikasian Zotero ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ini bertanya, mungkin bisa ditanya di kolom komentar. Nanti saya akan menjelaskan secara detail ataupun teman-teman bisa terhubung ke YouTube-nya saya gitu ya. Nanti saya upload di YouTube mengenai ini. Jadi inilah fungsi dari Zotero ya teman-teman. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf teman-teman. Eh, Sama-sama belajar dan keep smart. Thank you.